Aku harus ikutin dan singkirin dia. Hari ini dia harus lenyap. Iya, Pak. Sebab itu, kami sudah mengerahkan tim untuk melacak keberadaan Yuniar dan bayi perempuan Bapak, Senja. Iya, ini Pak. Ini foto susternya. Namanya Yuniar. Ini Pak. Oke. Dan ini foto anak kami, Senja. Saya juga akan mengirimkan file-file rekaman CCTV yang ada Suster Yuniar. Semoga dengan adanya semua data ini bisa membantu Bapak untuk menemukan anak kami secepatnya. Baik, Pak. Kami akan segera tindak lanjuti kasus ini. Tolong Bapak kirim foto-foto dan rekaman CCTV-nya ke kami. Dan kami juga akan membawa kado-kado beserta uang ini untuk dijadikan barang bukti. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Tolong temukan anak saya. Baik, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jika ada perkembangan, kami akan segera hubungin Ibu dan Bapak. Kalau begitu kami pamit permisi, Pak, Bu. Terima kasih, Pak. Sayang. Senja. Kita berdoa. Semoga polisi bisa menemukan Senja secepatnya. Amira. Bro. Amira. Senja, Kak. Senja dibawa sama perempuan itu, Kak. Iya, kakak tahu. Kamu yang sabar ya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Hati Amira hancur, Kak. Amira nggak sanggup kalau harus kehilangan anak Amira lagi. Amira nggak sanggup, Kak. Amira Iya. Kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat. Kakak janji, kakak pasti akan bawa kembali Senja ke sini. Dan sekarang lebih baik kamu bawa Langit ke kamar. Kakak yakin dia butuh istirahat. Dia. Enggak. Langit harus sama Amira terus. Amira nggak mau. Nanti Langit dibawa sama orang lain. Amira nggak mau, Kak. Sabar ya nak ya, jangan nangis terus sayang. Mending aku gak usah angkat teleponnya Marcel. Dia pasti minta aku kasih anak ini ke dia. Enggak, aku gak akan biarin Marcel lukain anak ini. Sebaiknya aku matiin aja handphone aku, jadi Marcel nggak bisa telepon lagi. Biru sama Amira pasti udah lapor ke polisi. Aku nggak boleh di Jakarta. Dan nggak boleh juga bawa Senja ke panti asuhan dulu. Bisa-bisa aku langsung kelacak. Apa aku ke daerah Jonggol aja ya? Dulu kan sebelum nikah, aku pernah kerja di klinik sekitar Jonggol. Di sana sepi. Sepertinya cukup aman kalau aku sembunyi di sana sama Senja. Bu, itu anaknya nangis terus Bu, pengen nyusul kali? Iya, anak saya lagi agak rewel soalnya nggak enak badan Pak. Iya. Sekarang kita ke Jonggol ya Pak ya, saya charter aja taksinya. Oh iya, baik Bu. Aku harus ganti nomor aku supaya aku nggak bisa dilacak.
Pak, kita mampir ke toko pulsa dulu ya. Iya, Bu. Kok telepon aku di-reject sih? Apakah Yuniar berhasil bawa bayi-bayi itu? Sekarang malah nggak aktif lagi nomornya. Gimana sih? Aku harus cek langsung ke rumahnya Biru. Untung aja. Aku udah siapin plat nomor palsu lainnya. Aku yakin banget tuh. Imas pasti udah ngeliat plat nomor palsu aku sebelumnya. Senja sayang. Maafin Bunda ya, Nak. Pasti Senja sekarang lagi ketakutan ya. Pasti Senja lagi nangis sekarang. Soalnya langit dari tadi nangis terus. Sial. Junior pasti sengaja matiin handphonenya, Lang. Kita cari cara lain, ya. Biru, biar aku bawa Amira ke kamarnya ya, biar dia bisa istirahat. Kasihan dia pasti masih shock banget. Iya, Fanny. Sayang, kamu istirahat di kamar, ya. Biar kamu jauh lebih tenang. Aku sama Lang kita akan cari Senja sampai ketemu. Ya. Tolong cari sampai ketemu ya, Mas. Bawa Senja pulang. Iya. Iya sayang, pasti. Aku sama Lang akan cari Senja sampai ketemu. Fanny. Ya. Imas, Iya, Pak. titip Amira ya. Kalian juga hati-hati ya. Pasti, Pak. Iya. Aku pergi dulu ya, sayang. Kamu yang kuat Amira ya. Kakak pasti akan bawa balik Senja ke sini. Ya. Ayo, Mir. Ayo Lang. Biru. Kayaknya lebih baik kita satu mobil aja, ya. Pakai mobil saya. Oh ya udah, oke. Kita ke rumah Junior yang lama. Siapa tahu di sana ada petunjuk. Oh ya, Mas Noah mana? Mas Noah masih di lokasi proyek. Tapi tenang aja, gue udah update soal ini ke dia. Ya udah, ayo kita jalan sekarang. Yuk. Yuk. Mendingan kamu tidurin langitnya di ranjangnya dia aja ya, biar kamu bisa istirahat. Langit biar sama saya aja ya. Tidur di sini. Saya mau jaga dia. Iya sayang, ayo. Bawa ke sini ya. Hanya di Bunda sayang. Iya. Bunda, Nak. Jangan nangis ya. Sabar ya. Ya. Sabar ya.
Gue tuh gak habis pikir, Lang. Kenapa orang itu, Mbak Yuniar, menculik Senja dari gue dan Amira? Kalau memang dia dendam sama gue dan Amira, kenapa nggak langsung ke kita? Kenapa dia culik anak kita? Senja kan masih baby, Lang. Senja masih polos, nggak ngerti apa-apa. Ini sama sekali nggak masuk akal. Gue sama Amira aja nggak kenal sama sekali sama dia. Gue nggak kenal sama anaknya. Iya, saya juga bingung, tapi saya yakin dia pasti punya alasan yang kuat kenapa dia ngelakuin ini semua. Halo? Halo, selamat pagi Pak Biru. Saya Ayub Sebastian. Saat ini kami berada di rumah Ibu Yuniar, sedang melakukan penggeledahan, Pak. Dan kami menemukan kertas kado berwarna kuning, Pak, di tong sampah. Berdasarkan keterangan ART Bapak, bisa jadi yang mengirim kado-kado misterius ini Ibu Yuniar, Pak. Tapi mungkin lewat perantara orang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang saya sedang perjalanan ke sana. Kita ketemu sana ya, Pak? Baik, Pak. Lang, polisi udah di rumah Yuniar. Oke, kita ke sana langsung. Itu mobilnya Biro. Berarti Biro ada di rumah. Apakah Yuniar masih di dalam? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah. Masih belum aktif juga Kak Yuniar. Kemana sih dia? Apa jangan-jangan Kak Yuniar berhasil bawa bayi-bayi itu? Terus dia sengaja matiin HP-nya supaya Amira, Biru, dan lainnya tidak bisa melacak dia. Ya, pasti kayak gitu. Tapi Kak Yuniar bawa bayi-bayi itu kemana? Apa ke rumahnya? Aku harus cek langsung. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan. Dia ini yang udah nembak Bu Ratna. Jadi orang ini yang udah buat Bu Ratna meninggal? Iya, Arsi. Tapi laki-laki ini juga udah meninggal. Gak mungkin di dunia ini ada orang yang mukanya semirip itu. Tapi kata Mbak Sani kan orang yang namanya Marcel itu udah meninggal. Aduh, gue kok dari tadi gak bisa berhenti mikirin orang itu sih. Apa gue bilang aja kali ya sama Mas Noah, kalau gue pernah ngeliat orang yang mirip Marcel itu di taman. Arsi, saya Bu. Kamu dengar penjelasan Ibu tadi? Ulangi. Oh, itu. Tuh kan, kamu nggak tahu. Kamu dari tadi ngelamun. Bukannya merhatiin penjelasan Ibu. Emang kan dia kerjaannya ngelamun mulu, Bu. Iya, kebiasaan. Kumanya tuh, Bu. Bener. Takut. Udah jangan berisik. Arsi, kamu jangan ngelamun lagi ya. Kamu harus perhatiin pelajaran Ibu. Selesai pelajaran, Ibu mau ngomong sama kamu. Iya, Bu. Rasain tuh. Niken, Feby, kamu juga harus perhatiin pelajaran Ibu. Bukan cengar-cengir seperti itu. Iya, Bu, maaf, Bu.
Maaf Pak, bapak-bapak ini ada perlu apa ya? Saya Biro Adriansyah. Bayi saya diculik sama Junior, Pak. Pak, tunggu sebentar ya Pak. Oh, Pak Biru. Iya, Pak. Iya, Saya Aibtu Bastian yang memimpin operasi penggeledahan ini. Terima kasih, Pak. Ini Elang, kakak ipar saya. Jadi gimana, Pak? Junior? Saat ini kami sedang melakukan penggeledahan di rumah Bu Yuniar. Dan kami temukan beberapa potongan kertas kado yang berwarna kuning dan koran-koran serta majalah yang sudah dipotong bagian huruf-hurufnya. Dan juga kami temukan kartu kuning. Diduga media ini dilakukan oleh pelaku untuk meneror Pak Biru dan Bu Amira. Benar sekali, Pak. Junior pasti memakai semua alat yang Bapak bilang tuh meneror saya dan istri. Keterlaluan, Junior. Selanjutnya, kami akan menyamakan sidik jari pelaku dan barang bukti yang ada, Pak. Jika hasilnya sudah keluar, kami akan kabari segera. Tolong bantu saya, Pak, untuk menemukan bayi saya. Tolong ya, Pak. Baik, Pak. Kami juga sudah mengecek plat nomor motor yang dilihat oleh ART Bapak. Dan nomor motor itu B3740 EPF. Dan ternyata plat nomor itu palsu, Pak. Dan tidak terdaftar di kepolisian. Tapi Pak, apa ada info selanjutnya mengenai pengejaran pelaku? Saat ini tim kami berusaha memburu pelaku yang bernama Yuniar beserta komplotannya yang diduga 1 orang, Pak. Dan apabila ada perkembangan, akan kami laporkan pada Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Kami tunggu informasinya. Baik, Pak. Gawat. Rumahnya Kak Yuniar didatangin polisi. Yaudah, kalau gitu kami pamit dulu ya, Pak. Baik, Pak. Mohon Silakan. bantuannya, Pak. Ya, siap. Ya. Biru sama Alam juga ada di sini. Berarti memang benar. Kak Yuniar udah berhasil bawa anaknya Biru dan Amira. Makanya polisi bisa ada di sini karena mau tangkap dia. Bagus deh. Berarti rencana aku dan Kak Yuniar berhasil. Sekarang lebih baik aku pergi dari sini. Sebelum mereka lihat aku. Tapi aku harus cari Kak Yuniar kemana? Teleponnya juga nggak bisa dihubungin lagi. Udahlah. Mendingan sekarang aku beresin si anak SMA itu dulu. Habis itu aku cari Kak Yuniar lagi. Maafin Bunda, Nah. Bunda udah lalai jagain kamu. Harusnya Bunda itu tuh nggak keluar dari kamar. Harusnya Bunda sama kamu dan langit. Mungkin ini semua nggak akan kejadian. Ya Allah. Amira, sabar ya. Kamu tenangin diri kamu. Ini semua musibah, Amira. Aku yakin banget kamu udah menjaga Senja dengan baik. Namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan datangnya, ya kan? Jadi udah ya, jangan nyalahin diri kamu terus. Sebentar, Ma. Tapi saya penasaran. Saya mau lihat lagi. Apa jangan-jangan Yuniar itu sebelumnya sudah memang mau berusaha untuk nyakitin Senja tanpa saya tahu. Bener Mbak, ternyata Yuniar sudah berusaha untuk membekap Senja pakai bantal. Ya Allah, ini gimana ini? Udah, kamu tenangin diri kamu ya. Tenang dulu. Kita berdoa semoga aja Yuniar bisa segera ditangkap dan Senja bisa kembali sama kamu pulang ke rumah ini. Saya harus kasih tahu Mas Bira. Oke, selesai.
Dengan begini nggak akan ada yang bisa menghubungi aku apalagi melacak keberadaan aku. Akhirnya dia tidur juga. Pasti karena kecapean nangis terus dari tadi. Maafin Sus Junior ya Senja. Tapi Sus janji sama kamu, Sus gak akan nyakitin kamu. Untung tadi aku sempat mampir beli baju dan segala kebutuhan untuk aku dan Senja. Semoga cukuplah untuk sementara waktu ini. Di sini masih rame. Aku harus pergi lebih jauh lagi. Setidaknya yang jarang dilalui orang-orang. Aku coba cari rumah dulu deh. Ini aja deh. Halo Pak Joko. Iya tadi saya lihat iklan rumah disewakan nih Pak. Saya mau tanya itu di jalan apa ya di Jonggol ya? Soalnya sekarang ini saya di Jalan Raya Jonggol. Kalau bisa saya mau lihat rumahnya sekarang. Sepertinya anak itu belum keluar sekolah. Baguslah, berarti aku nggak terlambat. Maaf Bu, tadi saya ngelamun. Saya janji nggak akan ngulangi lagi kok Bu. Iya, memang itu yang saya harapkan. Ingat Arsi, kamu sebentar lagi ujian semester. Kamu jangan banyak ngelamun. Kamu harus fokus dan belajar. Baik Bu. Ya sudah, untuk sebagai tanggung jawab kamu, Ibu akan memberikan tugas merangkum materi pelajaran hari ini. Dan bikin satu puisi untuk dipajang di Madi minggu depan. Hah? Puisi Bu? Aduh, Bu saya nggak bisa bikin puisi Bu, tolong jangan puisi. Ya sudah, itu harus bisa. Ibu kasih waktu sampai lusa ya. Bu. Ya ampun, bikin pantun 4 baris aja gue nggak bisa. Apalagi bikin puisi. Mana bakal dipajang di mading lagi. Aduh, mati gue. Mana anak perempuan itu? Dari tadi nggak kelihatan. Apa dia nggak masuk sekolah hari ini? Itu dia. Aku harus ikutin dan singkirin dia. Hari ini dia harus lenyap, karena terlalu berbahaya. Kalau sampai dia cerita ke Noah dan yang lainnya, kalau ternyata aku masih hidup.